Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kanti-kanti masih setia tetonggo di depan TV dan menyaksikan kami di Bekaba Jambi edisi Sabtu 19 Agustus 2023. Merdeka. Nah, kita masih di bulan kemerdekaan kanti-kanti, di mana 2 hari lalu tanggal 17 tepatnya kita sudah memperingati bersama hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga Jambi. Pagi tadi nonton enggak? Ada pawai di dekat Tanggorajo. Belum nengok awak, belum nengok ya. Tapi biasanya kalau di hari kemerdekaan macam kok, Yogi biasanya nunggu lomba apa? Saya biasanya nunggu lomba panjat pinang. Benar lah tuh. Oh, lah padek nan manjat pinang. Padek. Tapi lah daftar dak tahun kok. Ada saya daftar. Oh, udah daftar. Dati kan tiawa nak ikut panjat tapi pinang. Tapi kalau tidak salah tadi pagi juga ada lomba panjat pinang tuh di dekat kantor wali kota. Yo, kami benar tuh ada mak-mak juga yang ikut panjat pinang. Seru benar lah nampak dak soalnya. Tapi banyak yo kegiatan-kegiatan lomba-lomba lainnya untuk menyemarakkan dan juga menunjukkan semangat dari kemerdekaan Iko. Apalagi lomba yang paling saya tunggu apa biasanya di dusun-dusun tuh lomba perahu. Oh, lomba perahu awak tahu kau tuh? Ada. Di dusun Yogi ada ya. Ada. Nah, kalau kita ngomongin kemerdekaan Republik Indonesia tentunya kanti-kanti di Bekaba Jambi kita pada hari itu juga ada sejumlah berita menarik terkait dengan kemerdekaan. Di antara itu ada pemerintah Provinsi Jambi yang menyelenggarakan upacara 17 Agustus. Selain itu, isi kemerdekaan generasi milenial juga diminta tidak jadi penonton baik. Nah, kanti-kanti tidak hanya berita tentang kemerdekaan, ada juga berita tentang kahutlah di Provinsi Jambi, di mana 229,54 hektar lahan dan hutan di Provinsi Jambi terbakar. Nah, kanti-kanti macam mana berita selengkapnya bersama saya Yogi Aprilianto dan bersama saya Ahmad Solehin, Ikola Bekaba Jambi selengkapnya. Nah, kanti-kanti mengawali berita kita yang pertama, di mana pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan upacara pengibaran duplikat bendera merah putih guna memperingati hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan utama kantor Gubernur Jambi. Menyambut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023, pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan upacara pengibaran duplikat bendera merah putih di lapangan utama kantor Gubernur Jambi pada Kamis pagi 17 Agustus 2023. Upacara HUT ke-78 IKO dipimpin langsung oleh Gubernur Al-Haris. Sedangkan untuk pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto. Untuk pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh 70 orang paskibraka dengan susunan formasi penuh yakni 17, 8, dan 45. Gubernur Al-Haris mengatakan peringatan hari ulang tahun IKO merupakan momentum untuk kembali mengobarkan semangat anak-anak bangsa agar ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Gubernur juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga situasi kondusif jelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Suasana yang tenteram dan damai akan memudahkan percepatan pemajuan daerah. Alhamdulillah tadi berlangsung dengan hikmat dan pasukan kita paskibraka juga tidak ada kesalahan, luar biasa menurut saya, dan mudah-mudahan semangat kita kembali berkorban mengabdikan diri untuk bangsa dan negara kita cinta ini, kita ciptakan situasi kondusif di Jambi ini. Saya minta semua masyarakat, rekan media, ciptakan kondisi yang kondusif, terutama menjelang pesta demokrasi tahun depan. Kita berharap dari hal kecil kondusif sampai ke negara, maka perhelatan besar itu insya Allah akan selesai dengan baik dan sempurna nantinya. Gubernur Al-Haris berharap dengan semangat kebersamaan yang terus dibangun antar seluruh elemen masyarakat akan mendorong pemeratuan pembangunan guna mewujudkan Jambi Mentap. Randy Arta, TPRI Jambi melaporkan. Kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 IKO juga turut dirasakan oleh warga suku anak dalam yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Upacara pengibaran bendera merah putih yang dikibarkan langsung oleh anak-anak SAD IKO berlangsung dengan hikmat.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan pendidikan dan kesempatan belajar bagi setiap peserta didik dalam rangka pemerataan pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Pemerataan pendidikan tersebut kini juga telah dirasakan oleh suku anak dalam di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Salah sikoe dengan pelaksanaan upacara bendera pada hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara digelar di lapangan Sekolah Dasar Negeri 238 Nyogan Sugandi, Kecamatan Mestong, Muaro Jambi. Upacara yang tak hanya diikuti siswa, para guru dan ASN di lingkungan Disdikbud, namun juga diikuti oleh para orang tua siswa suku anak dalam. Suasana berlangsung hikmat saat bendera merah putih dikibarkan yang diiringi lagu Indonesia Raya. Semua peserta memberikan penghormatan dan mengumandangkan lagu secara bersamaan. Upacara dipimpin langsung Kadisdikbud Muaro Jambi Firdaus, sedangkan petugas upacara merupakan siswa anak-anak SAD. Upacara berlangsung hikmat layaknya upacara pada umumnya. Kadisdikbud Muaro Jambi Firdaus mengatakan kegiatan upacara bersama suku anak dalam bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriot anak bangsa. Pemerintah terus berupaya agar semua anak bangsa termasuk suku anak dalam dapat mengenyam pendidikan. Upacara kemerdekaan yang dilaksanakan di SDN 238 Nyogan Sugandi Iko merupakan yang pertama kali dilaksanakan. Nah, ganti-ganti momentum HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, generasi milenial dituntut untuk melek teknologi dan politik dalam mengisi kemerdekaan iko. Karena generasi milenial sekarang merupakan calon pemimpin di masa yang akan datang. HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, penduduk Indonesia didominasi usia muda, terutama generasi Z yang lahir pada rentan tahun 1997 sampai 2012. Lahir dan tumbuh bersama teknologi, generasi Z dikenal sebagai generasi yang mahir mengoperasikan internet baik untuk hiburan, belajar maupun bekerja. Mereka biasanya terus memperbaharui pengetahuan dan isu-isu yang berkembang di media sosial. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Mahfud, mengatakan untuk mengisi kemerdekaan, generasi Z harus mampu menghadirkan inovasi dan solusi. Generasi milenial juga diminta untuk tidak hanya menjadi penonton, sebab potensi yang dimiliki tiap individu berbeda-beda dan mempunyai daya saing yang tinggi. Selain itu, penting bagi generasi Z untuk melek terhadap politik agar bisa bersikap kritis terhadap pemerintah. Dengan demikian, generasi muda bisa ikut memperbaiki kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Diharapkan di usia ke-78 iko, generasi Z harus ikut mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih dengan tidak bersikap masa bodoh dan memiliki keingintahuan yang tinggi dan baik terkait berbagai isu terkini dan menyikapinya dengan cerdas dan beretika. Clifford Bateria, TP Jambi melaporkan. Nah, tentunya Sol dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 kemarin dah hanya dari pemerintah Provinsi Jambi baik yang mengadakan upacara. Betul. Akan tetapi dari tingkat desa juga upacara kan, mengadakan upacara itu bentuk dari semangat nasionalisme dari yang besar sampai yang kecil. Betul, Nian. Iko tidak hanya untuk semangat nasionalisme yang kita harapkan juga momen kemerdekaan Iko juga dapat meningkatkan rasa patriotisme dari masyarakat Provinsi Jambi dan juga lebih menghargai jasa dari para pahlawan yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan. Nah, ganti-ganti kami juga masih punya berita menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai yang mau nempuh yang berikut Iko. Nah, diantaranya ganti-ganti puncak musim kemarau di Kabupaten Sarolangun terjadi hingga September. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih kanti-kanti masih setia bersama kami tetonggok di depan TV menyaksikan berkabar. Kanti-kanti memasuki puncak musim kemarau pada tahun iko, BPBD Sarolangun terus mengimbau kepada semua pihak dan juga masyarakat yang berada di wilayah rawan karhutla untuk tidak membakar hutan dan lahan. Puncak musim kemarau di Kabupaten Sarolangun diprediksi terjadi pada bulan September 2023. Sedangkan bulan iko diperkirakan lebih kering dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sarolangun Solahuddin Nopri mengatakan, berdasarkan data dari BMKG Provinsi Jambi, puncak El Nino akan terjadi sekitar Agustus sampai dengan September 2023. Oleh karena itu, potensi curah hujan di Kabupaten Sarolangun rendah untuk beberapa bulan ke depan. Sebagai salah satu upaya penanggulangan bencana karhutla, harus didukung semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di sejumlah wilayah yang rawan karhutla. Pihak BPBD Sarolangun memastikan tim pencegahan karhutla mulai dari sisi edukasi dan sosialisasi hingga kesiapan berbagai sarana pemadam kebakaran terus digalakkan. Edi Kusnadi, TPRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti jumlah titik panas di Provinsi Jambi pada pertengahan Agustus meningkat drastis. Sebanyak 251 titik panas terpantau BMKG Provinsi Jambi. Provinsi Jambi memasuki puncak musim kemarau pada pertengahan bulan Agustus tahun 2023. Berkurangnya intensitas hujan menyebabkan bertambahnya titik panas. Berdasarkan catatan BMKG Provinsi Jambi, 251 titik panas terpantau dalam 2 minggu terakhir. Jumlah itu akan terus meningkat seiring berkurangnya intensitas hujan. Menyikapi bertambahnya titik panas itu, pemerintah Provinsi Jambi diminta meningkatkan waspada karhutla. Sejak Januari hingga saat itu, BMKG Provinsi Jambi mendeteksi 930 titik panas tersebar di sejumlah wilayah. Jadi BMKG memantau memang seiring dengan berkembangnya musim dan sekarang ini memang puncak musim kemarau, itu peningkatan jumlah hotspot itu memang makin bertambah gitu. Apalagi sekarang masih pertengahan bulan gitu, di mana titik hotspot sudah 250 titik panas. Secara keseluruhan jumlah hotspot di wilayah Provinsi Jambi dari bulan Januari sampai dengan Agustus ini terdapat 930 titik panas. Berdasarkan informasi BPBD Provinsi Jambi, sejak Januari hingga 2023 itu, ada 200 hektar lebih lahan terbakar. Joko TP Jambi melaporkan. Ganti-ganti kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi terus meningkat sejak awal Agustus 2023, di mana tercatat untuk luas kebakaran telah mencapai 229,54 hektar, di mana Kabupaten Batanghari merupakan wilayah terluas terjadi kebakaran hutan dan lahan. Pertengahan Agustus 2023, kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPBD, total luas karhutla mencapai 229,54 hektar. Kabupaten Batanghari menjadi daerah yang mengalami kejadian kebakaran terluas mencapai 111,14 hektar. Kemudian disusul Sarolangun 40,02 hektar, Tebo 31,2 hektar, Tanjung Jabung Barat 16,13 hektar, serta Bungo 9,45 hektar. Selanjutnya Merangin 9,8 hektar, Muaro Jambi 7 hektar, dan terakhir Tanjung Jabung Timur 4,8 hektar. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pemerintah melalui Satgas Karhutla akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisasi kejadian kebakaran di tengah fenomena El Nino. Sosialisasi pencegahan kebakaran akan terus digencarkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat. Namun Gubernur Al-Haris menekankan karhutla yang terjadi sejauh itu masih mampu dikendalikan dengan baik. Ada 200 sekian ya yang terbakar. Nah, tapi sebetulnya Jambi masih kecil itu. Ya, kita tetap bertahan jangan sampai ada lagi yang terbakar gitu kan. Nah, maka ini tim kita kencangkan lagi gerakannya. Kemudian juga satgasnya di lapangan, kita berharap ini memang untuk menyampaikan kepada masyarakat
Jangan dianggap nanti udah hilang, nggak ada, masih tetap kita awasi betul Pak. Ya. Peningkatannya sudah terlalu signifikan Pak, dari mulai Agustus kemarin masih 100, sekarang udah 200. Ya saya kira masih cukup bisa dikendalikan lah. Sementara itu, dari total 229,54 hektar luas karhutla di Provinsi Jambi, 214,41 hektar terjadi di lahan mineral, 15,13 hektar sisonyo terjadi di lahan gambut. Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, serta Kabupaten Kerinci masih menjadi daerah yang bebas dari karhutla. Randy Arta, TPRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti jangan nak melalababo dulu karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara proses pembebasan lahan tol Bayung Lincir Tempino telah rampung. Tetaplah bersama kami. Nah, kanti-kanti terima kasih masih setia tetonggok di depan TV dan menyaksikan kami di Bekaba Jambi. Guna meminimalisir terjadinya konflik saat pemilu tahun 2024 kelagek ko, Kejaksaan Negeri Jambi mengajak penyelenggara pemilu untuk segera memetakan persoalan dan memetakan beberapa wilayah yang rentan terjadinya konflik di Provinsi Jambi. Kejaksaan Negeri Jambi mengajak tim penyelenggara pemilu untuk segera memetakan persoalan permasalahan jalan pemilu tahun 2024 kelagek. Hal itu dilakukan guna meminimalisir sedini mungkin terjadinya konflik saat penyelenggaraan pemilihan umum. Kepala Kejari Jambi, Indra Tubun mengatakan telah mengusulkan ke Bawaslu dan sejumlah penyelenggaraan pemilu untuk segera memetakan persoalan dan beberapa wilayah yang terindikasi berpotensi timbulnya permasalahan selama pemilu berlangsung. Dengan pemetaan IKO, diharapkan dapat menjaga pemilu tetap berjalan aman dan nyaman, serta mempercepat indikasi permasalahan yang akan dihadapi. Masyarakat dihimbau untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses pemilu berlangsung, serta menggunakan hak suara dan datang ke TPS terdekat untuk memilih pemimpin negara ke depannya. Asal TPI Jambi melaporkan. Ganti-ganti direncanakan bisa beroperasi pada pertengahan tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi memastikan untuk proses pembebasan lahan di jalan tol Bayung Lincir Tempino terkendala oleh adanya fasilitas umum saat itu telah rampung dilakukan. Pengerjaan jalan bebas hambatan Bayung Lincir Tempino yang merupakan kelanjutan pembangunan jalan tol Trans Sumatera terus berprogres ke arah yang positif. Gubernur Jambi Al-Haris mengungkapkan proses pembebasan lahan proyek Seksi 3 sepanjang 15,4 km yang terhambat adanya fasilitas umum sudah rampung. Kesepakatan antara pihak yang dimotori tim percepatan pembebasan lahan bentukan pemerintah berhasil membangun solusi pembebasan lahan yang terkendala seperti adanya musola, makam, serta madrasah ibtidaiyah. Kesepakatan pembebasan lahan di Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi menjadi landasan penting percepatan pembangunan jalan tol. Gubernur menekankan pemerintah akan terus mendukung upaya percepatan penyelesaian jalan tol Trans Sumatera yang kagetnya menghubungkan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah siap membantu pihak kontraktor untuk menjamin kelancaran pengerjaan jalan tol yang ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2024. Kan gini, saya kan bilang sepanjang mereka mampu menyelesaikan dengan baik, ya kita harapkan. Ya berarti saya sudah mengarahkan mereka untuk mereka bekerja lebih cepat lagi. Karena soal tol Jambi ini kan sudah lama kita tunggu kan. Dan ini adalah harapan masyarakat Jambi untuk arus transportasi menuju ke Sumatera Selatan. Jadi kalau tim itu bekerja, alhamdulillah saya tinggal nanti evaluasi saja mana yang kurang ya. Gubernur berharap percepatan pembangunan jalan tol Jambi-Palembang akan segera mewujudkan keinginan masyarakat untuk segera menikmati terbukanya konektivitas antar daerah. Randy Arta, TPRI Jambi melaporkan.
Nah, kanti-kanti berada di pesisir Jambi, Kabupaten Tanjab Tim mengusulkan 3 pelabuhan menjadi pelabuhan singgah tol laut. Adanya pelabuhan singgah itu diharapkan mampu meningkatkan taraf perekonomian. Berada di wilayah mayoritas Payan, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyiapkan lokasi pembangunan pelabuhan untuk mendukung potensi trayek tol laut yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Iwanto, mengatakan ada 3 pelabuhan yang diusulkan dalam pengembangan tol laut tersebut. Pelabuhan itu yakni Pelabuhan Samudera di Kecamatan Muaro Sabak Barat, Pelabuhan di Kecamatan Kuala Jambi, dan Pelabuhan di Kecamatan Nipah. Usulan itu telah disampaikan ke pemerintah Provinsi Jambi pada saat rapat yang membahas trayek tol laut 2 bulan lalu. Jika rencana itu dapat terrealisasi, maka tol laut itu akan memperlancar dan mengefisiensikan angkutan barang melalui jalur laut. Konsep tol laut pada prinsipnya merupakan pelayaran secara rutin dan terjadwal dari barat hingga ke timur Indonesia untuk memperkuat jalur pelayaran dan logistik. Tol laut akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung, yakni mampu menurunkan biaya logistik dan menekan angka disparitas harga barang, khususnya sembako di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam ini kemarin kita mengusulkan ada dua dermaga, bahkan 3 kita usulkan kalau memang masuk spesifikasi dermaga untuk kegiatan singgah kapal yang menggunakan program tol laut. Karena saya dengar dari pemerintah pusat itu anunya besar, ya, jenis kapalnya besar. Jadi mungkin nanti pihak terkait dalam ini Kesa Bandaran dia akan menentukan spesifikasi berapa sih bentang sungai, secara teknis itu mereka yang tahu. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan berkomitmen untuk mendukung pembentukan pelabuhan singgah tol laut dengan seluruh kebijakan yang ada. Khalifa Batria, TP Jambi melaporkan. Ganti-ganti tumpuan sampah yang berada di pinggir jalan desa Koto Rendah, Kecamatan Siulak sangat meresahkan warga. Apalagi tumpuan sampah itu kerap mengundang datangnya lalat yang dapat berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit. Tumpukan sampah rumah tangga mewarnai pinggir jalan di perbatasan antara Desa Koto Rendah dan Desa Totumbungko, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Kepala Desa Koto Rendah, Helmawi, menjelaskan, lokasi itu sudah 2 tahun dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga. Sampah pun berminggu-minggu tidak dipungut, sehingga sampah menumpuk bahkan sampai menutup bahu jalan. Kondisi itu membuat kawasan tersebut tercemar oleh bau busuk yang sangat menyengat dan meresahkan warga. Selain mengeluarkan bau yang sangat menyengat, sampah tersebut juga mengundang lalat dan berpotensi menimbulkan sarang penyakit bagi masyarakat. Itulah kami minta bagaimana solusi terbaik untuk pembuangan sampah. Di mana kita adakan tempat pembuangan sampah untuk Kecamatan Sulak. Umumnya Kecamatan Sulak banyak yang buang sampah ke Desa Koto Rendah. Namun ditaruh tong sampah di sini, desa lain buang sampah ke sini. Tidak ditaruh, dia tetap buang sampah di sini. Helmawi juga menyampaikan, meski sudah ada larangan, namun masih ada warga yang membuang sampah di pinggir jalan tersebut. Menurutnya, sampah yang berminggu-minggu tidak diangkut itu umumnya berasal dari sebagian oknum warga desa tetangga yang datang membuang sampah di saat malam hari. Ilwan, TP Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti sampai siko dulu perjumpaan kita pada siang hari ko. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya bersama saya Yogi Aprilianto. Dan saya Ahmad Solehin, kita berjumpa lagi di Bekabar setiap hari Sabtu jam 1:30 siang. Sekali lagi kami mengucapkan selamat menyemarakan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ya, jadi gimana Pak?